KLPFest 2022, satu sinergi bangun negeri. Kita mulai saja pemaparan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Namun sebelum masuk ke pemaparan, kita saksikan video berikut ini. Apa itu LPSK? LPSK adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana. Agar saksi dan korban dapat memberikan kesaksian secara bebas tanpa ancaman fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Undang-undang tentang LPSK dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Apa itu perlindungan? Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban. Perlindungan diberikan kepada saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, dan ahli. Permohonan apa saja yang dapat dimohonkan kepada LPSK? Perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, bantuan medik, psikologis, psikososial, restitusi, dan kompensasi. Alur permohonan LPSK dapat dilakukan melalui website, email, fax, telepon, permohonan, atau datang langsung ke kantor LPSK, aparat penegak hukum, dan kemudian dilanjutkan ke proses registrasi. Setelah proses registrasi selesai, akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan formil atau administrasi yang berlangsung selama maksimal 30 hari. Dalam proses pemeriksaan formil atau administrasi, suatu permohonan akan dinyatakan lengkap atau tidak lengkap. Apabila dinyatakan tidak lengkap, maka akan dilakukan investigasi lebih lanjut dalam kelengkapan dokumen. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, akan dilakukan telaah substansi maksimal 7 hari kerja. Setelah itu, akan dibawa ke rapat paripurna anggota LPSK. Dalam rapat paripurna, permohonan akan dinyatakan diterima atau ditolak. Permohonan yang telah diterima bisa mendapatkan layanan perlindungan dan bantuan dari LPSK. Sedangkan permohonan yang ditolak akan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil serta material dan dilanjutkan dengan pengiriman surat pemberitahuan. Semua layanan yang diberikan LPSK gratis. LPSK siap melayani. LPSK siap melayani. Saat ini bergabung dengan kita narasumber dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Bapak Sriana SHLLM DFM, selaku Kepala Biro Hukum Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. Selamat siang Bapak. Halo, selamat siang. Apa kabar Bapak? Semoga sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Baik, mohon izin Bapak, kami persilakan untuk memaparkan informasi kepada teman-teman PKN STAN dalam waktu 15 menit. Kami silakan Bapak. Iya, terima kasih banyak Bapak sekalian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, kami dari LPSK diberikan kesempatan untuk sharing ya tentang LPSK dan juga apresiasi bagi adik-adik yang berminat ke LPSK. Tentu ini suatu hal yang baik ya, karena kami adalah lembaga yang relatif masih baru, yang masih pengen berkembang, dan tentu kami membutuhkan milenial-milenial yang mau mengabdikan ke LPSK. Saya yang tua aja udah bergaya milenial ya, jadi kalau di PSK feel free lah, kita yang penting kinerjanya gitu. Oke, sedikit tentang gambaran LPSK. Tentu yang kita jalankan bahwa pemerintah negara sudah mulai melakukan perubahan dengan dulu hanya mengatur mengenai hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana.
Padahal saksi korban itu punya peran yang sangat penting untuk mengungkap peristiwa pidana, sehingga kalau dulu orang takut bersaksi karena ada banyak gangguan, ancaman, ini yang kemudian lahirlah LPSK. Nah, tadi dalam video tentu sudah digambarkan latar belakang lahirnya LPSK ini merupakan bagian dari proses panjang yang mana dulu kita dihadapkan pada permasalahan laten ya, itu masalah korupsi, sehingga ini penting untuk segera dicarikan jalan keluar. Dan yang kedua adalah masalah pelanggaran HAM yang berat, kemudian lahirlah LPSK. Nah, saudara-saudara sekalian, tentu LPSK ini adalah gambaran gedung kami, punya tugas, ya tujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan juga atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan. Jadi proses peradilan itu sejak pada saat penyidikan di kepolisian, kemudian penuntutan di kejaksaan, dan juga proses peradilan di pengadilan. Nah, tentu LPSK adalah lembaga negara, diberi tugas untuk melindungi korban dan juga saksi selama proses peradilan pidana. Kemudian kami ini adalah landasan hukumnya, dan juga ini sejarah lahirnya LPSK dari berbagai gerakan reformasi, terutama reformasi di bidang peradilan pidana. Nah, saudara sekalian, ini adalah gambaran tentang pimpinan kami. Kami terdiri dari 7 orang pimpinan, ini dipilih oleh DPR sama Presiden, kemudian mengambil sumpah di hadapan Bapak Presiden. Ini untuk bertugas selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa tugas selama 5 tahun. Nah, ini proses pemilihannya. Kemudian ini adalah struktur organisasi di LPSK. Pimpinan ini terdiri dari 7 pimpinan, 1 ketua dan juga 6 wakil ketua. Kemudian ada sekretaris jenderal. Kami ada 4 biro. Ini ada Biro Umum dan Kepegawaian. Dari sinilah nanti rekan-rekan semua bisa ditempatkan di dalam biro ini yang akan mengurus, dan kita lagi butuh banyak untuk auditor dan juga untuk urusan keuangan yang lain. Kemudian juga ada Biro Hukum, Kerjasama dan Humas, itu yang kami pimpin. Ada Biro Penelaan Permohonan, ini adalah pintu gerbang ketika semua orang memohon kepada LPSK. Kemudian ada Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, yang adalah proses layanan di LPSK. Kami juga didukung tenaga ahli. Saat ini kami mempunyai perwakilan, ada di Jogja dan juga Medan. Jadi nanti siapa yang berasal dari Medan dan Jogja tertarik, sudah ada kantor di sana. Kami juga ada unit pengawasan. Nah, disinilah nanti kami butuh dukungan dari para auditor. Nah, tentu memahami LPSK tidak sekedar undang-undang berdirinya, tapi kalau kita coba bandingkan, ya nggak bermaksud banding-bandingkan ya. LPSK ini diberi mandat cukup banyak tindak pidana. Mungkin kalau kita bicara KPK, 1 tindak pidana korupsi, BNN 1 tindak pidana narkoba, BNPT 1 tindak pidana terorisme, dan seterusnya. Kalau di LPSK, kami cukup banyak landasan hukum karena kami mengatur berbagai tindak pidana yang masing-masing punya landasan hukumnya. Nah, tentu nanti ini tadi tugas fungsi saya sudah jelaskan, mungkin nanti saya lebih suka diskusi. Nah, di sini adalah bagaimana LPSK itu punya kewenangan ya. Tentu kami sebagai lembaga negara diberikan mandat oleh undang-undang. Kami ketika menerima permohonan itu pasti kami punya kewenangan minta keterangan. Kami juga minta berbagai dokumen yang dibutuhkan, termasuk kami punya kewenangan mengelola rumah aman. Nah, inilah Bapak sekalian tindak pidana yang kami tangani, termasuk dasar hukumnya. Kami menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Ini pelanggaran HAM yang berat. Mungkin kalau yang ngikutin dulu peristiwa Timur Timur, Tanjung Priok 65, sekarang lagi sidang Paniai di Makassar. Kemudian terorisme, ini yang juga menjadi ranah LPSK. Human trafficking, perdagangan orang. Korupsi, ini yang laten. Kemudian pencucian uang, narkotika, penganiayaan berat, kemudian penyiksaan, termasuk tindak pidana lainnya atau kejahatan membahayakan. Nah, siapa yang kami lindungi? Tentu selain saksi, korban, ada namanya pelapor. Ada juga yang namanya saksi pelaku atau
justice kolaborator. Mungkin yang saat ini yang kasus Baradae, pembunuhan Brigadir Joshua. Nah, ini kami melindungi Baradae sebagai justice kolaborator, kemudian juga ahli. Nah, tentu kami memberikan berbagai layanan, Bapak sekalian. LPSK ini bertugas, kami perlindungan fisik. Kami punya rumah aman, juga kami dibantu oleh para anggota Polri untuk pengamanan pengawalan, baik di rumah terlindung atau saksi yang kita lindungi. Kemudian juga layanan medis, kami memberikan layanan kepada para korban yang mengalami penderitaan fisik, apalagi kalau BPJS tidak mengcover korban tindak pidana. Kemudian juga kalau dibutuhkan, kita bisa ganti identitas baru, kita juga memberikan kompensasi untuk korban pelanggaran HAM berat dan juga terorisme. Restitusi adalah ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku. Psikososial ini berkaitan dengan bantuan sandang, pangan, papan, pendidikan, kemudian psikologis ini terhadap orang yang mengalami suatu gangguan psikis. Nah, disinilah ragam LPSK. Tentu tugas-tugas LPSK ke depan ini kami sangat berjejaring, dan juga yurisdiksi kami tidak hanya di dalam tetapi juga di luar negeri, khususnya ketika ada kasus-kasus terorisme, warga negara Indonesia di luar negeri bisa kita lindungi. Nah, ini adalah hak-hak yang kita bisa berikan berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban. Ini tentu memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi dan juga anggota keluarganya, ikut serta dalam proses memilih apa yang menjadi konteks perlindungan, memberikan keterangan, mendapat menerjemah, bebas dari pertanyaan dan sebagainya. Mungkin ini terlalu teknis, nanti bisa dipelajari. Nah, ini sudah saya katakan tadi, siapa yang dilindungi, pemohon itu bisa saksi, korban, keluarga, pendamping, kuasa hukum, aparat penegak hukum, termasuk instansi yang lain. Dengan era teknologi, tentu tidak harus datang ke LPSK, bisa menggunakan website, bisa juga menggunakan WhatsApp, juga bisa dengan aparat penegak hukum, email, 148 hotline, dan juga ada aplikasi permohonan perlindungan. Nah, ini adalah layanan LPSK. Kita tadi hasilkan rumah aman, ini terdiri dari pengamanan pengawalan, kemudian bisa kita relokasi ke tempat kediaman yang baru atau sementara, kita monitoring, kemudian juga semacam patroli, dan juga pengamanan pengawalan yang dalam proses peradilan. Nah, ini dukungan hak prosedural, jadi kita akan dampingi para saksi dan juga korban ini dalam proses peradilan, sehingga mereka tidak merasa takut. Kemudian medis, psikologis, psikososial, tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini kalau medis ini tentu bisa kerjasama dengan rumah sakit atau nanti merujuk kepada dokter langganan, dan juga ketika korban ke rumah sakit kita berikan bantuan transport dan juga uang makan. Kemudian ini adalah psikososial dan juga psikologis, tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini kompensasi, ini dibayar oleh LPSK. Ini kalau menghitung berdasarkan SBML, Kementerian Keuangan, korban meninggal dunia itu 250 juta, luka berat 210 juta, dan seterusnya. Jadi ini berdasarkan perhitungan dari LPSK. Restitusi, kita juga diberikan mandat untuk menghitung bagi korban, sehingga nanti akan dibayarkan juga oleh pelaku. Nah, ini Bapak sekalian, dalam kasus justice kolaborator, yaitu suatu pelaku yang bekerjasama tentu mendapatkan hal yang berbeda. Mereka ini adalah mendapatkan perlakuan khusus dalam bentuk pemisahan berkas tindak pidana, kemudian juga pemisahan berkas tempat penahanan, dan juga akan mendapatkan keringanan di dalam tuntutan suatu proses peradilan pidana. Nah, kemudian juga mendapatkan namanya reward. Nanti setelah menjadi terpidana akan mendapatkan pengurangan hukuman dalam bentuk remisi, dan juga pembebasan bersyarat. Ini nanti ketika dalam kasus-kasus utamanya korupsi ya, ini yang bisa kita berikan. Nah, kami tentu dalam bekerja yang suka berinteraksi, kami cukup banyak relasi. Jadi kerja-kerja di LPSK ini akan membutuhkan suatu jaringan kerjasama yang luar biasa, tidak hanya di dalam negeri, juga di luar negeri. Ini adalah gambarannya, tentu dengan aparat penegak hukum adalah dengan polisi, dengan jaksa, dengan hakim, dengan rumah sakit, dengan psikolog, dengan filantropi, dan cukup banyak lagi yang kita kerjasamakan. Nah, ini adalah praktek kerjasama LPSK dengan berbagai bentuk layanannya.
Dan tentu kami terima kasih dan kami dengan senang hati untuk kita berdiskusi. Sekian saya kembalikan pada Bapak Ibu moderator dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bapak. Izin sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan lulusan PKN STAN yang mau mengajukan pertanyaan secara langsung, dapat menggunakan fitur raise hand. Baik, mohon izin Bapak sambil menunggu, kita akan membacakan pertanyaan di kolom chat yang akan dibacakan oleh rekan saya Darren. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama, berapa jumlah lulusan PKN STAN yang diusulkan untuk ditempatkan di LPSK? Kemudian bagaimana nanti detail kebutuhan untuk setiap masing-masing program studi? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Tentu kami saat ini sedang mengajukan untuk kebutuhan memperkuat auditor ya, karena kami masih lembaga yang proses tumbuh, tetapi jumlah ini tentu kami sangat fleksibel ya, karena kami adalah lembaga yang relatif baru dan kami ke depan akan menjadi lembaga yang besar karena dalam sistem hukum pidana itu nanti akan diperkuat di dalam KUHAP. Nah, dalam peraturan undang-undang lain ini juga sudah mulai dikuatkan peran LPSK. Nah, tentu auditor ini nanti akan ditempatkan di pengawasan internal, tetapi tugas-tugas LPSK ini juga masing-masing unit, terutama di keuangan, kami juga masih minim ASN, sehingga kami memang sangat-sangat butuh. Jadi kalau lebih dari 5 dan juga kami sangat-sangat terbuka para nanti lulusan STAN ini yang mau bergabung, tentu kami akan sangat membutuhkan dan akan punya gambaran untuk bagaimana mengembangkan jenjang karier. Tentu kami sudah akan siapkan berbagai fasilitas dan juga kemudahan yang kami siapkan. Begitu, silakan yang lain. Atas jawaban yang telah diberikan. Baik, selanjutnya sekali lagi kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan lulusan PKN STAN yang akan mengajukan pertanyaan secara langsung. Baik, mohon izin Bapak kami lanjutkan, kami bacakan pada kolom chat. Pertanyaan lanjutan tadi Bapak terkait pola karir, bagaimana pola karir yang terdapat pada LPSK, apakah memungkinkan nantinya para lulusan dapat menduduki jabatan tinggi? Silakan Bapak untuk dapat dijawab. Oke, terima kasih. Tentu kami LPSK ini sangat mendukung para talenta-talenta yang punya prestasi dan juga mampu mengembangkan diri ya. Kami adalah lembaga yang sangat terbuka, mungkin berbeda dengan kementerian yang lain karena bahwa kami punya kesempatan yang luas untuk menduduki apapun jabatan, sehingga memang kami membuka kesempatan itu. Sehingga nanti silahkan, bahkan kami juga memberikan kesempatan pendidikan di dalam dan luar negeri, baik formal maupun non-formal. Jadi kami itu non-formal biasa kami mengirimkan staf kami ke beberapa negara untuk mengembangkan kapasitasnya, dan itu setiap tahun kami kirimkan staf, termasuk berbagai non-formal pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan di dalam negeri. Kami memberikan kesempatan silahkan untuk pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya, tentu kami akan memberikan dukungan karena bagi kami ini adalah suatu investasi yang luar biasa. Kalau kami punya sumber daya manusia yang mumpuni dan luar biasa, tentu ini kami berikan kesempatan, silahkan jabatan apapun bisa diduduki di LPSK ini. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawaban yang telah diberikan. Sesi tanya jawab kami cukupkan ya Pak. Selanjutnya kami mempersilahkan Bapak untuk memberikan sepatah dua patah kata ataupun closing statement kepada teman-teman lulusan PKN STAN. Baik, terima kasih saudara-saudaraku yang sangat kami hormati. Tugas kami di LPSK, kami tidak sekedar menjalankan tugas-tugas as usual. Tugas-tugas di LPSK juga punya sentuhan-sentuhan kemanusiaan. Oleh karena itu, selain kita menjalankan tugas, tentu juga bagian dari amal ibadah yang ini menjadi tiket surga. Artinya, tugas-tugas di LPSK ini adalah membantu para orang yang menderita, sehingga mereka mendapatkan suatu penyembuhan dari LPSK, dari negara.
Nah, inilah bagian dari proses kita juga beramal ibadah. LPSK bagi yang nggak mau move on ke IKN, kami termasuk lembaga yang tidak akan pindah ke IKN perencanaannya, sehingga kami akan tetap stay di Jakarta. Jadi welcome bagi rekan-rekan yang mau tetap mau stay di Jakarta. Dan lebih menarik, kami kantornya dekat dengan Pasar Induk, jadi yang mau pulang kantor belanja, banyak sekali buah-buahan dan sayuran segar, ini cukup menarik setiap hari lewat melihat pemandangan sayur-sayuran yang segar dan buah yang segar. Begitu, terima kasih dan welcome bagi siapapun yang akan bergabung untuk kemanusiaan dan juga tugas-tugas penting memberikan perlindungan saksi dan korban. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak, bergerak di bidang kemanusiaan. Terima kasih Bapak atas paparan, jawaban serta keikutsertaannya dalam acara hari ini. Semoga para teman-teman lulusan PKN STAN dapat menjadikannya bahan pertimbangan ya Bapak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih semuanya. Baik, untuk sesi ini sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya. Kita akan menuju Banten ya Deren ya. Betul, menuju Banten. Oke, selanjutnya ada dari pemerintah Kabupaten Serang setelah break berikut.